Untuk yang tidak menghendaki Jokowi sebagai presiden, pasangan Capres-Cawapres 2024 Anies Rashid Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono adalah pasangan ideal, pas dalam rangka mengakomodasi mimpi. Mimpi apaan? Mimpi nasional menganulir kepemimpinan Jokowi yang jauh dari idealitas para pembencinya. Waktu itu mereka memakai Prabowo sebagai kompetitor. Tapi dalam 2 kali Pilpres 2014 dan 2019 nasibnya buntung terus. Ditambah lagi Prabowo dan Sandiaga Uno malah masuk dalam kabinet Jokowi. Maka setelah menyukseskan tujuan mereka dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan keberhasilannya menggusur Ahok, jadilah Anies tumpuan itu. Diceritakan oleh Anies sendiri, entah kebenarannya, karena katanya tak ada saksi selain mereka berdua, Prabowo dan Anies, bahwa setahun menjabat gubernur DKI, Anies diajak Prabowo. Diceritakan oleh Anies sendiri, entah kebenarannya, karena katanya tak ada saksi lain, hanya Prabowo dan Anies, bahwa setahun menjabat gubernur DKI, Anies diajak dalam kandidasi Pilpres 2019. Juga banyak parpol yang mengajukan pencapresan untuknya. Tapi seperti dikatakan Anies waktu itu, dia konsisten berkhidmat kepada Prabowo Subianto. Katanya selama Prabowo nyapres, tidak akan mungkin Anies mencapreskan diri walaupun banyak tawaran. Kalau sekarang Prabowo tetap nyapres, tapi Anies juga bersedia dicapreskan, tentu saja Anies dengan mudah akan bisa mencari jawabannya. Anies pernah punya karya Indonesia Mengajar, pernah menjadi rektor sebuah universitas terkemuka di Jakarta, pernah pula menjadi Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Jokowi periode pertama, dan tentu saja pernah menjadi gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta yang tentu berbeda ukurannya dengan gubernur provinsi lainnya. Misal banyak masalah lingkungan yang tak bisa dikerjakan oleh Pemda DKI, digarap oleh pemerintah pusat. Sementara AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ketika sedang bertugas di Australia, Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono MSc, MPE, ME itu dipanggil pulang bapaknya. Bapaknya kebetulan bernama Susilo Bambang Yudhoyono, bekas Presiden Indonesia sebelum Jokowi. Dipanggil untuk ngapain? Ikutan nyaguk, ikut dalam kontestasi politik pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Artinya keluar dari dinas militernya. Hasilnya kalah di putaran pertama. Ya, lagian siapa elu meski bapaknya punya nama Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada ngaruhnya. Tidak punya track record kepolitikan, tak punya pengalaman sebagai pimpinan di ranah sipil. Bahwa ia pernah meraih 2 gelar di Amerika Serikat dengan IPK 4 tidak ada pengaruhnya. Karena menjadi presiden berbeda dengan menjadi mahasiswa kuliah. Hampir semua presiden kita
kecuali Habibie adalah manusia biasa saja. Buktinya pula, sama-sama lulusan terbaik Fort Benning di Amerika, Prabowo 2 kali nyapres tetap saja tak bisa mengalahkan insinyur kehutanan UGM. Bahwa kini AHY adalah ketua umum partai politik bernama Partai Demokrat, dia bukanlah pemimpin partai yang meraih posisinya dengan berdarah-darah. Apalagi dia menggantikan ketua umum sebelumnya yang tak lain adalah ayah kandungnya. Yang berdarah-darah bapaknya, serta para pendukung bapaknya tentu saja, yang dengan susah payah meletakkan AHY dalam posisi sebagai ketua umum. Dibanding Ibas Yudhoyono saja, AHY jauh lebih ringan cobaan dan tantangannya. Terjun ke dunia politik entah kecelakaan atau bukan, tetapi memang AHY muncul dari turbulensi politik pilgub di DKI pada waktu itu. Bertahannya nama Ahok, manuver PKS, giringan Yusuf Kala membuat Gerindra dan PKS mengukuhkan Anies dan Sandiaga. Sementara koalisi 7 partai berubah menjadi 4 yang terdiri dari PD, PPP, PKB, dan PAN yang dalam putaran terakhir menyodorkan nama AHY sebagai cagup. Waktunya benar-benar menunjukkan kemendadaan. Hingga pengunduran diri AHY dari Dinas Kemiliteran hari itu juga mendaftarkan ke KPUD. AHY mungkin contoh korban model sistem kepolitikan kita yang elitis. Juga ketika ramai desas-desus AHY sebagai kandidat Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Jokowi Jilid 2. Sayangnya lagi-lagi nama AHY menguap. Padahal ngarep. Sampai Demokrat serius melakukan pendekatan politik ke Jokowi. Dengan 2 bekal kegagalan itu, cukupkah bekal AHY sebagai capres atau cawapres? Di kemiliteran karirnya luar biasa, tapi mungkin dia salah kostum. Pasca reformasi 1998, supremasi sipil perlahan naik. Ketika Pilpres 2004 dipilih langsung oleh rakyat, SBY meski 2 kali periode memenangi Pilpres, bukan contoh presiden yang sukses. AHY sebagai anak SBY hampir sama dalam strategi politiknya yang tricky. Masih butuh waktu panjang untuk mematangkannya. Seperti bapaknya, dia sering blunder, salah sasaran sebagai akibat dari salah strategi. Kita tunggu bagaimana AHY memperjuangkan mimpinya.